Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan syarah terhadap al-manzumah al-qawaid al-fiqhiyah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, dan sebagaimana sudah disebutkan, insyaallah taala mulai pertemuan ini kita akan membacakan syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah Nazam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang berjudul Al-Jawahir Al-Adniyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Labib Najib hafizahullahu taala, di mana matanya yakni Ad-Durrah Al-Qudaymiyah ini ditulis oleh Syekh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaymi hafizahullahu ta'ala. 6. Dan kilahuma adhunnuhu wa adhunnuhuma masyhurain. 6. Hafizahullahu ta'ala. 6. Kita memilih kitab ini karena setelah selesai Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah As-Sa'di, mungkin kitab ini yang mendekati dari sisi jumlah baitnya, yang tidak terlalu panjang, dan juga sama mungkin ya, kurang lebih sama dalam levelnya, yakni sama-sama lil mubtadi'in, dan ada tambahan kawaid ya, tambahan kawaid yang tidak disebutkan dalam al-qawaid al-fiqhiyah As-Sa'di, sebagaimana dalam al-qawaid al-fiqhiyah As-Sa'di ada di sana dan tidak ada di kitab ini. Tidak ada di kitab ini. 6. Tentunya perbedaan yang mencolok tentunya bahwa manzumah ini dalam adalah al-qawaid al-fiqhiyah dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. 6. Saya pikir tidak butuh kita tambahkan keterangan banyak. Asy-Syarih hafizahullahu taala akan menyebutkan sedikit tentang alasan atau sebab beliau memilih mensyarah manzumah ini di muqaddimahnya. Nah, kita langsung masuk membacakan muqaddimah dari Asy-Syarih. Qala hafizahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala fa inna ilmal qawaid al-fiqhiyyati min ajallil ulumi wa a'laha manzilatan wa aktsariha irtibatan bi ahkami syari'ati wa masailiha. Kata beliau, ilmu al-qawaid al-fiqhiyyah, dan sayati Asy-Syarih akan menyebutkan definisi al-qawaid al-fiqhiyyah dalam muqaddimah ataupun tawdhi'ah yang akan beliau sebutkan sebelum mensyarah abiyat asy-syariyah ini. Nah, akan dijelaskan apa itu al-qawaid al-fiqhiyah. Kata beliau, fa inna sungguhnya ilmu qawaid fiqhiyah ini termasuk ilmu yang paling agung ya, ilmu yang paling tinggi kedudukannya, yang paling banyak hubungannya, keterkaitannya dengan hukum-hukum syariat dan masailnya. 6. Lihtimamiha bil kulliyat wa tatbiqiha ala al-juz'iyat. Nah, dikarenakan ilmu al-qawaid al-fiqhiyah ini stretchingnya ke al-kulliyat. Yang dimaksud dengan al-kulliyat adalah al-qawaid. Nah, wa tatbiqiha ala al-juz'iyat. Dan kemudian menerapkan kulliyat tersebut kepada juz'iyat. Yang dimaksud dengan juz'iyat yakni al-furu'. Ya, al-furu', yakni masail. Yakni al-masail. Baik, dan saya kira sudah dijelaskan di pertemuan ataupun di kitab sebelumnya ya mengenai al-qawaid al-fiqhiyah ya, bahwasanya al-qawaid al-fiqhiyah itu merupakan
hasil dari tatabbu wal istiqa terhadap masail wal furu' al-fiqhiyah. Masail wal furu' al-fiqhiyah ditatabbu, kemudian diketahui dan dicari titik-titik persamaannya sehingga lahirlah sebuah kaidah kulliyah. Kaidah kulliyah untuk kemudian diterapkan kaidah kulliyah itu kepada masail yang lain, ya, yang memiliki kesamaan. Taib, qala al-Hafidhul Ala'i rahimahullahu taala, min ahsani ma yu'anihi al-faqihu al-mutafanninu an-nabihul muhsinu ma'rifatul qawaid al-kulliyati wal maqasidil mar'iyah wa ma yatakharraju min al-furu'i 'alayha wa yarji'u min asy-syawaridi al-mufarraqati ilaiha. Kata beliau, di antara ilmu terbaik yang selayaknya dimiliki dan diperhatikan oleh seorang al-faqih al-mutafannin, ya, seorang faqih, ya, lagi al-mutafannin, yang mahir dalam berbagai disiplin ilmu, wan nabih al-muhsin. Nah, hendaknya ilmu yang selayaknya yu'anihi, yang dia perhatikan, yang dia miliki adalah pengetahuan terhadap qawaid kulliyah dan maqasid al-mar'iyah, ya, maqasid dalam syariat atau maqasid yang dijaga, yang diperhatikan oleh syariat. Ya, setelah mengetahui al-qawaid al-kulliyah serta al-maqasid al-mar'iyah, juga hendaknya dia mengetahui wa ma yatakharraju minal furu'i 'alaiha, ya, dan dia mengetahui furu' yang lahir dari qawaid kulliyah tersebut dan maqasid al-mar'iyah. Apa-apa furu', yakni masail, ya, masail fiqhiyah, furu' al-fiqhiyah yang lahir darinya ataupun yang dihasilkan darinya. Yatakharraju itu dikatakan dalam fikih mentakhrij, artinya menarik masail itu kepada suatu asal, menarik furu' kepada suatu asal. Yakni ketika sudah diketahui apa qawaid fiqhiyahnya, apa qawaid kulliyahnya, maqasid al-mar'iyah, maka ini menjadi asal. Ini menjadi asal untuk menarik berbagai macam furu' ke dalam hukum yang sama dengan asal ini. Wa yarji'u min asy-syawaridi al-mutafarriqati ilaiha, dan juga mengetahui apa-apa saja syawarid al-mufarraqah al-mufarraqah, ini masalah-masalah yang masail yang tersebar, ya, di berbagai kitab, di berbagai bab dalam kitab-kitab fikih, ya, maksudnya kembali kepadanya. Baik, ini kalam dari Al-Hafidh Al-Ala'i rahimahullah menunjukkan pentingnya seorang talib mengetahui al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, dikarenakan umur manusia itu terbatas, umur manusia itu sangat ringkas, sebagaimana dalil-dalil syara', wahyu, Quran maupun sunnah itu juga jumlahnya berbilang. Sementara masail wal furu' al-fiqhiyah, al-masail wal furu' al-fiqhiyah sampai hari kiamat itu tidak berbilang, nggak bisa dihitung, sangat banyak sekali jumlahnya. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan adanya illat, ya, asbab al-hukum pada banyak masail furu'iyah yang kemudian illat ini atau sebab ini kemudian ditangkap oleh para ulama, diketahui oleh para ulama, ya, imma illat yang mansusah atau mereka mengambil istinbat darinya, yang kemudian lahirlah suatu kaidah atau suatu dhabit dalam dalam fikih yang dengannya mereka bisa yang dengannya mereka bisa gunakan untuk mengkiaskan, ya, ataupun mentakhrij masail furu'iyah yang akan datang yang belum mereka alami, mereka kembalikan kepada yang belum mereka alami sebelumnya, maksudnya, ya, dikembalikan kepada qawaid ini. Maka mengetahui qawaid itu menghemat umur seorang hamba, dan ihtimam kepada qawaid, ya, ini selayaknya menjadi yang pertama, ya, ditekankan bagi seorang talabatul ilm, oleh seorang talabatul ilm, ihtimam dengan al-qawaid. Nah, dikarenakan ketika dia mempelajari furu yang banyak, ya, tanpa memperhatikan qawaid, maka dia akan membutuhkan hafalan yang ekstra dan juga kadang membingungkan bagi dirinya. Tapi ketika dia sudah mengetahui qawaid kulliyah dalam
fiqhiyah terus dalam fikih di sini, maka itu akan menghemat waktunya dari mempelajari masail yang banyak. Ya, kalau dia sudah mengetahui kawaidnya, maka masail yang belum dia pelajari, suatu saat dia mendapatinya, maka dia sudah mengetahui, bisa mengetahui hukum dari furu' tersebut, masail tersebut. Tsumma qala hafizahullah, wa laqad bahastu fi ar-risalatin wajizatin tunasibu at-tullaba al-mubtadi'ina fi dirasati hadzal fann wa tajma'u al-qawaid al-muhimmah al-mashhurah wa ta'tani bi dzikri al-furu'i 'ala al-madhhab asy-syafi'i falam ajid illa manzumatain. Saya sudah berusaha mencari suatu risalah ringkas yang sesuai untuk pemula dalam mempelajari ilmu ini, qawaid fiqhiyah ini, yang menghimpun kaidah-kaidah penting, yang penting lagi masyhur, dan ihtimam menyebutkan furu' dalam mazhab Syafi'iyah, yakni sebagai percontohannya. Karena semua ilmu qawaid itu ihtimamnya di qawaid, ya, bukan ihtimamnya di misal, ya, bukan ihtimamnya di misal. Kalaupun disebutkan misal, maka itu hanya min babit tamsil. Seperti misalnya buku nahwu. Nahwu itu qawaid, maka asalnya tidak ada contoh. Ya, kalaupun ada contoh kalimat di situ, maka itu hanya untuk memperjelas kaidah tersebut. Demikian pula usul fikih. Tidak ada contoh pada dasarnya. Kalaupun disebutkan contoh, maka itu untuk memperjelas kaidah ataupun memperjelas kaidah tersebut. Maka demikian pula dalam qawaid al-fiqhiyah, ya, pada dasarnya penyebutan contoh di situ, penyebutan furu' itu mimbab al-bayan. Ya, karena itulah tidak akan ditemukan banyak sekali, tidak akan isti'ab dengan amsilah tentunya. Penulisnya tidak akan isti'ab, yakni berusaha menghimpun semua contoh-contoh dalam fikih yang masuk dalam kaidah itu, tentu saja tidak. Ya, karena itu akan memakan waktu yang banyak juga jadinya. Nah, dan kitabnya akan sangat tebal, tapi dengan menyebutkan contoh beberapa furu', beberapa masail, itu bisa memahamkan maksud kaidah ini, kemudian mengkiaskan masail yang serupa dengannya. Kata beliau, namun saya tidak menemukan, tidak ada risalah yang wajizah, yang sesuai dengan apa yang saya cari, ya, ringkas, tapi menyebutkan kawaid al-muhimmah al-masyhurah dan berjalan di atas mazhab asy-Syafi'i, ya, disertai dengan penyebutan contoh dalam furu'ul mazhab. Saya tidak mendapati kecuali dua manzumah saja. Manzumah yang pertama al-Faraid al-Bahiyah fi Nazmil Qawaid al-Fiqhiyah lil Allama Abi Bakar ibn Abil Qasim al-Ahdal. Nazama fihi al-qawaid al-fiqhiyah allati dzakaraha al-Hafidh as-Suyuti fi kitabih asy-syahir al-ashbah wan nadhair. Ini yang pertama, al-Faraid al-Bahiyah fi Nazmil Qawaid al-Fiqhiyah, karya Abu Bakar ibn Abil Qasim al-Ahdal rahimahullah, di mana beliau menazam qawaid fiqhiyah yang disebutkan oleh Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Ini Al-Ashbah wan Nadhair, ini salah satu penamaan dari al-qawaid al-fiqhiyah. Insyaallah kita akan terangkan nanti, ya. Al-Ashbah wan Nadhair. Asalnya Al-Ashbah wan Nadhair ini berkebalikan dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah itu kan menggabungkan, ya. Kalau bahasanya di kemarin wajami'ul asya', ya, menghimpun segala sesuatu yang sama, itu al-qawaid al-fiqhiyah. Kalau al-ashbah wan nadhair sebaliknya, al-mufarriq, ya, ada masail yang kelihatannya mirip tapi berbeda hukum, itu namanya al-ashbah wan nadhair. Namun para ulama kemudian mengitlaqkan al-ashbah wan nadhair juga pada al-qawaid al-fiqhiyah. Waqad zada adadu abyatiha ala al-500 mimma ja'alaha ghairu munasibatin li talibil mubtadi'. Kata beliau, namun jumlah bait syairnya ini al-Faraid al-Bahiyah ini 500 bait yang menjadikannya tidak memungkinkan untuk atau tidak cocok untuk pemula. Summa awqafani ahadul fudala'i ala mukhtasarin laha lil akh Haif an-Nabhan. Ya. Kemudian ada seorang yang menunjukkan al-fudala, yang menunjukkan kepadaku ringkasan dari al-Faraid al-Bahiyah ini yang ditulis oleh al-akh Haif an-Nabhan. Ini sangat saya muhakkik mutun, ya. Ya, Haif an-Nabhan. Qama bi tajridil qawaid wa hadfi asy-syuruh wa tawdihat
wa balagat sittatan wa sittina baita. Ya, beliau kemudian mentajrid al-qawaid. Allah mungkin yang dimaksud di sini al-faraid al-bahiyah tadi. Al-faraid al-bahiyah kemudian ditajrid lagi, ditajrid qawaidnya, dihilangkan syuruhnya dan penjelasannya sehingga menjadi 66 bait. 66 bait wa balagat sittan wa sittina baita. Tadammanat khamsan wa khamsina qaidah, mengandung 55 kaidah. 55 kaidah. Illa anna raghbata la zalat qa'imatan fil husuli ala ma huwa aktsaru ijazan. Ya, hanya saja saya tetap berkeinginan untuk mencari yang lebih ringkas lagi daripada 66 bait ini. Kemudian kitab yang kedua yang saya temui adalah Kifayatul Tullab li Abil Fadl Ibn Abid Ibni Abid Syakur. 6. As-Sinnuri atau As-Sinnuri At-Tubani. Ini salah seorang ulama Indonesia dari Tuban, dari kota Tuban. At-Tubani rahimahullahu taala nadhama fiha al-qawaidu allati dzakaraha al-Hafidz As-Suyuti fil Ashbah wan Nadhairi aidan. Amalan Abul Fadl At-Tubani ini rahimahullah sama seperti di atas juga membuat nazam dari qawaid fiqhiyah dalam al-Ashbah wan Nadhair. Lakin abiyatuha tuqaribu al-mi'ata wal khamsin. Namun baitnya sampai 150. Ya, masih lebih ringkas dibandingkan yang tadi 500. Tapi tetap saja wabittari lam tuwafiq ma abhasu anhu. Tetap tidak sesuai dengan apa yang saya cari. Walamma kana al-amru kadzalik talabtu min asy-Syaikh Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi hafizahullah an ya'mala manzumatan mukhtasaratan tanzimu fi salakiha al-qawaid al-muhimmah wa takunu qalilatal abyat sahlatal hifdhi fa nadhamaha fi sa'atin ba'da tahdidil qawaid wa irsaliha. Ya. Kemudian setelah kenyataannya seperti itu, nggak dapat kitab yang ringkas, maka saya pun meminta kepada Dr. Ali bin Ismail Al-Qudaimi. Ini termasuk dari guru beliau, guru Asy-Syarih, ya, hafizahullahu taala, untuk membuat manzuma mukhtasarah, ya, di mana dalam nadham tersebut hendaknya disebutkan qawaid muhimmah, kaidah-kaidah terpenting, dengan catatan ya takunu qalilatul abyat, sedikit baitnya, mudah dihafal, ya. Dan disebutkan oleh Syekh Najib hafizahullah bahwa beliau menuliskan sekitar 30-an qawaid fiqhiyah, ya. Kemudian nih 30-an bait ini tolong dibuatkan nadham, ya. Kemudian fanadhamaha fi sa'atin ba'da tahdidil qawaid wa irsaliha lahu. Kemudian dia membuatkan nadham hanya 1 jam. 1 jam berselang saya berikan kepadanya qawaid yang saya inginkan. Jadi setelah dikirim kaidah-kaidahnya, 1 jam berikutnya sudah datang manzumahnya. Jadi dibuat hanya dalam waktu 1 jam. Baik, dan ini menunjukkan kemahiran tentunya, ya, menunjukkan kemahiran yang sangat dari Dr. Ali Al-Qudaimi hafizahullah taala, dan menunjukkan bagaimana penguasaannya, ya, terhadap mazhab Syafi'i secara umum dan qawaid yang disebutkan secara khusus. Dan shadaq, ya, betul-betul ini manzuma padat tapi ringkas, ya. Lihat saya di bait yang ke-8 dan ke-9, beliau langsung hanya dalam 2 bait saja beliau sebutkan Beliau sebutkan 5 qawaid kubra. Ya. Di bait yang ke-8 dan 9 ini pembuka pembahasan. 1 sampai 7 ini muqaddimah. Bait 8 sampai 9 hanya dalam 2 bait disebutkan 5 qawaid al-khamsah al-kubra. Ini betul-betul sangat padat sekali manzumahnya. Summa raghibtu fi kitabati syarhin mujazin yafukku ma'aniha wa yadhkuru adillataha wa ba'd tatbiqatiha wa ma yustasna minha ahyana mutbi'an ba'd al-qawaid bisu'alin taqyimi liyata'awwada at-talibu ala imal al-fikr. Kata beliau, kemudian saya menulis sebuah syarah ringkas yang bisa menjelaskan ma'ani dari manzumah ini, kemudian disertai penyebutan dalil-dalil. Ini manhajiyah, ya, manhajiyah dalam menyusun syarah. Bagaimana metodologi beliau dalam mensyarah. Adapun sebelum-sebelumnya itu penjelasan mengenai sababu
tasnif, sababut tasnif. Mengapa beliau menulis syarah ataupun bagaimana asal muasal matan yang beliau syarah ini. Nah, di sini beliau menyebutkan manhajiyah beliau dalam mensyarah. Ya, kata beliau yang pertama, sifat yang pertama dari syarahnya adalah syarahnya mujaz, ringkas. 6. Yafukku ma'aniha. Kemudian yang kedua, wa yadhkuru adillataha. Beliau akan sebutkan dalil-dalil untuk setiap kaidah. Kemudian yang ketiga, wa ba'dhi tatbiqatiha, menyebutkan beberapa contoh penerapan furu' dari kaidah ini. Kemudian juga terkadang beliau menyebutkan apa yang dikecualikan, furu' yang keluar ataupun yang dikecualikan dari kaidah. 6. Kemudian ditutup dengan setiap kaidah akan ditutup dengan pertanyaan, ya. Pertanyaan yang sifatnya sifatnya praktek, ya, untuk atau agar talib terbiasa untuk menggunakan fikirannya. Ini juga salah satu alasan kenapa saya memilih kitab ini, karena adanya imtihan, ya, ataupun ada latihan tamrin di setiap akhir kaidah, dan insyaallah taala dengan tamrin ini sangat membantu seseorang talib untuk memahami, memperdalam pengetahuannya, pemahaman terhadap kawaid. Nah, dan untuk santri-santri tentunya ini levelnya di Klaten, semua teman-teman sudah bisa baca kitab, ya. Jadi nanti akan disebutkan referensi, baca kitab ini, baca syarah kitab ini, kemudian keluarkan kawaid fikih dari situ. Nah, dan tentunya, ya, sebagaimana asalnya semua kitab-kitab yang disebutkan untuk dibaca, kemudian dicari, dikeluarkan kawaid fikih di situ, semuanya adalah kitab-kitab dalam mazhab Syafi'iyah, ya. 6. Seperti Kitabul Iqna, kemudian kitab-kitabnya Al-Khatib Asy-Syarbini, ya, kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan seterusnya. Baik. Saya insyaallah, dan saya kira kitabnya untuk tugas-tugasnya nanti, kitabnya kalau tidak ada, ya, di PDF, ya, saya kira sudah mudah ditemukan di internet. Nah, wa qad qaddamtu lisyarhi bi muqaddimatin tatadammanu ta'rif al-qawaid al-fiqhiyah. Dan saya mendahulukan ataupun memberikan pengantar sebelum syarah suatu muqaddimah yang mengandung atau yang berisi qawaid al-fiqhiyah. Ya. Bagaimana ta'rifnya, definisinya, kemudian lumhatin an tatawwuriha, bagaimana fase perkembangan ilmu qawaid al-fiqhiyah, bayani ahamiyatiha, penjelasan bagaimana besarnya urgensi al-qawaid al-fiqhiyah, wal farqu bainaha wa bainal qawaid al-usuliyah, dan apa perbedaan antara qawaid al-fiqhiyah dengan qawaid al-usuliyah. Dan juga beliau menyebutkan perbedaan antara qawaid al-fiqhiyah dengan ad-dhabit al-fiqhi. Nah, namun beliau tidak menyebutkan perbedaan antara al-qawaid al-fiqhiyah dengan al-ashbah wan nadhair. Insyaallah taala kita akan tambahkan nanti. Sa'ilanillah azza wa jalla an takuna dhakhran li wa li na'dhimiha wa naf'an lit-tullab innahu karimun wahhab. Allahumma amin. Taib. Ya, ini selesai muqaddimah yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullahu taala. Nah, jadi mungkin beberapa pertemuan bagi yang belum punya kitabnya dicari, ya, biasakan dibeli kitabnya. Karena setahu saya belum ada PDF-nya ini. Taib, afwan sebelumnya tadi saya telat, ada sedikit ini. Saya kira cukup dulu. Afwan, saya tidak bisa full hari ini. Nah, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.